Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu integral parsial. Dimana integral parsial itu masih mirip-mirip dengan integral substitusi. Bedanya dengan integral substitusi, kalau integral parsial dia mengintegralkan dua jenis fungsi yang berbeda, misalkan fungsi linear dengan kuadrat atau kuadrat dengan fungsi akar. Jadi dua fungsi yang berbeda kita integralkan. Nah, kalau integral substitusi itu mengintegralkan dua fungsi yang sama. Nah, di sini ada kuncinya atau ada tips, yaitu kita untuk mengubah. Jadi di sini masih bersama-sama mengubah ya. Masih mirip-mirip juga. Nah, misal di sini. Kita memisalkannya ini menjadi ini, sama-sama masih mengubah mirip-mirip seperti substitusi, tapi bedanya di sini yang dijadikan U adalah bagian yang mudah. Kemudian ada bagian yang diintegralkan untuk menjadi DU nanti. Itu dimisalkan menjadi V nanti, bagian yang diintegralkan. Kita lanjut. Nah, kita lanjut langsung ke contoh soal. Sini saya memiliki contoh soal, yaitu integral dari X dikali akar X dikurang 4 terhadap X. Di sini ada dua fungsi akar yang berbeda ya. Pertama fungsi linear X dan fungsi akar, yaitu X dikurang 4 akar X dikurang 4. Seperti itu. Nah, pertama kita memisalkan yang paling mudah, yaitu X. Kita misalkan dia terhadap menjadi U. Dan yang dx-nya menjadi dv atau v. Nah, di sini juga harus diperhatikan bahwa akar bisa dirubah menjadi pangkat setengah. Misalkan di sini adalah akar X dikurang 4. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi X dikurang 4 menjadi pangkat setengah. Nah, kemudian kita baru substitusikan atau kita misalkan menjadi DU. Pertama kita menjadi DV, menjadi DU dan V. Nah, yang pertama kita mencari U-nya dulu. U-nya kan adalah bagian yang paling sederhana. Yang bagian yang paling sederhana adalah X. Dia mudah untuk kita ubah karena hanya X doang. Kita rubah U menjadi X. Kemudian X-nya ini kita turunkan terhadap X. X diturunkan terhadap X adalah 1. Kemudian kita substitusi agar DU-nya menjadi sama dengan DX. Agar nanti kita bisa ubah kepada substitusi rumus integral parsial. Ini kita sudah dapat untuk U dan DU-nya. Kemudian kita cari V. V di sini adalah bagian yang ini. Jadi kita integralkan. DV ini artinya kita integralkan V-nya. Jadi ininya itu kita integralkan. Nah, integral dari X dikurang 4 pangkat setengah terhadap X. Ini kan kita tinggal ditambah 1 doang kan. 1. Nanti yang bawahnya juga tinggal setengah tambah 1. Nah, ini sudah ada di sampingnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya, kita sederhanakan mendapatkan 1/3/2 dikali X dikurang 4 pangkat 3/2. Kemudian kita sederhanakan lagi karena ini ada penyebutan di bawah, jadi kita naik ke atas. Ini hukum perkalian atau sifat-sifat pecahan ya, sudah pernah dipelajari. Nah, ini adalah bentuk hasil akhir. Nah, ini sebenarnya ada plus C-nya di sini ya. Di sini tidak saya tulis karena nanti akan disubstitusikan lagi. Tapi jikalau ingin ditulis juga tidak apa-apa, sama saja. Lebih baik ditulis saja. Nah, kita sudah memiliki modal U, DU, kemudian kita sudah memiliki modal V. Ketika kita sudah menemukan ini semua, baru kita pindah ke penerapan rumus integral parsialnya, yaitu bentuknya seperti ini. Ini juga sudah saya tanda-tandai yang jadi X ininya. Ini dari U sama jadi X. Kemudian V hasil akhir adalah ini. Kemudian V yang ini juga hasilnya adalah yang ini. Kemudian ini juga menjadi DX DU. Mohon maaf sebelumnya di sini ada yang terlewat di saya. Di sini tidak perlu ditambahkan C. Karena di sini adalah masih permisalan, karena nanti dari hasil ini kita integralkan lagi. Mohon maaf ada kesalahan. Kita lanjut. Nah, setelah kita sudah mensubstitusikan bentuk ini semua, yang ini kita bagi dua, ada pembatas soalnya di negatifnya ini. Nah, setelah kita udah selesai mensubstitusikan dari apa yang kita dapat di sini berdasarkan rumus integral parsial, lalu tinggal kita jumlahkan atau tinggal kita selesaikan, kita sederhanakan saja. 1
saran saya untuk mengerjakannya integral parsial bisa dimulai dari bagian integral dulu yang belakang ini. Nah, di sini integral dari 2/3 dikali X dikurang 4 pangkat 3/2 terhadap X. Nah, ini tinggal kita tambah 1 juga sama. Ini tambah 1. Ini 3/2 tambah 1. Nah, jadi seperti ini nanti bentuknya. Kemudian disederhanakan menjadi 5/2 dan pangkatnya juga menjadi 5/2. Karena kan 1 ini bisa jadi 2/2. Kemudian disederhanakan lagi, 2-nya ini jadi naik ke atas sama seperti tadi. Nah, jadi seperti ini. Berarti tinggal 2 kali 2 sama dengan 4 dan 3 kali 5 sama dengan 15. Ini merupakan hasil akhir. Ya, hasil akhir tapi dari bentuk yang belakang doang nih. Ya, saya garis 2. Yang saya garis 3. Nah, ini adalah bentuk akhir dari yang ini. Kemudian bentuk yang depannya bagaimana? Karena yang bentuk depannya tidak ada integral dan tidak ada bentuk-bentuk anehnya, hanya pengalian biasa. Tinggal kita kali X dikali 2/3 dikali X dikurang 4 3/2. Berarti bentuk akhirnya menjadi nanti seperti ini. 2/3 X dikali X dikurang 4 pangkat 3/2 dikurang 4/15 dikali X dikurang 4 pangkat 5/2 ditambah C. Ini merupakan bentuk hasil akhir dari pengintegralan soal X dikali akar X dikurang 4 terhadap X. Lanjut. Nah, di sini misalkan saya memiliki contoh soal, yaitu contoh soalnya integral X dikali X plus 2 ditambah 3. Integralkan terhadap X sama dengan berapa? Nah, di sini kita permisalkan dulu U. U sama dengan X. Karena yang paling mudah dirubah kan X ya. Kemudian U-nya ini kita turunkan terhadap X. Jadi 1. Kemudian jika kita substitusi agar DU-nya menjadi DX. Selesai. Ini baru bagian DU dan U-nya saja. Kemudian kita rubah bagian V-nya. Bagian V-nya berarti kan ini kan. Nah, ini kita integralkan. X plus 2 pangkat 3 dx sama dengan tinggal kita langsung saja, berarti jadi X, mohon maaf ini seperti angka 1 ya, ini 2, nah ditambah 2 berarti jadi 4/4. Nah, ini saya langsung selesaikan saja ya. Nah, kita udah dapat modal ini V nya, ini U nya, ini DU nya. Nah, setelah ini kita semua dapat, kita substitusikan kepada rumus integral parsial, yaitu U dikali V kurang integral V dikali DU. Ini V yang ada ininya ya, saya bedakan di sini karena agak susah ya menggunakan mouse untuk membentuk huruf-huruf dan angka-angka. Jadi saya bedakan ada tanda ininya untuk V. Nah, ini hasil berapa? Kita kan tinggal ikutin saja kan, karena kita sudah memiliki modal dari masing-masing. Contohnya yang pertama ada U. U nya berapa? U nya sama dengan X. V nya berapa? V nya sama dengan X plus 2 dibagi 4 pangkat 4 dikurang akar X plus 2 per 4 pangkat 4. DU nya berubah menjadi DX. Nah, seperti saran saya tadi, ini dibagi 2 dulu. Antar operasinya nih ada negatif. Kita kemudian kerjakan yang integral terlebih dahulu yang ada di belakang. X plus 2 per 4 pangkat 4 DX. Sama dengan berapa? Sama dengan, ini langsung kita kerjakan. Ini jadi 1/4 saya keluarin ya. Ini kan 1/4 kan. Ini bawahnya pangkat 4. Berarti jadi X plus 2 per 5 pangkat 5 plus C. Sama dengan 1/20 X plus 2 pangkat 5 plus C. Ini yang untuk bagian sini. Ini saya silang ya, jadi ini di sini. Nah,
Oke, ini untuk hasil akhir dari yang ini tinggal kita kali ya. Jadi 1/4x kali x plus 2 pangkat 4. Nah, dari ini kita udah dapat hasil akhirnya. Kita udah dapat hasil akhirnya, tinggal kita jumlahkan semua, tinggal kita gabungkan semua. Berarti jadi 1/4 x plus 2 pangkat 4 dikurang, tadi kan masih ada tandanya nih ya. Tuh, saya coret-coretnya di atas, masih ada tandanya. Jadi 1/20 kali x plus 2 pangkat 5 plus c. Nah, ini merupakan hasil akhir dari integral parsial pengintegralan x dikali x plus 2 pangkat 3 terhadap x. X ini adalah fungsi linear dan ini adalah fungsi kuadrat atau fungsi pangkat ya. Ini hasil akhirnya ternyata sepanjang ini ya. Dan jangan lupa ditambahkan c ya untuk integral tertentu. Terima kasih telah menonton penjelasan atas video-video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada yang benar mungkin bisa dipelajari lebih lanjut lagi dengan guru pengampu di sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.